Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Atmaja, kelas akuntansi 5, BP 18 10 11 55 11 02 16. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya yang berjudul permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha bisnis saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Ada 4 masalah utama yang membebani pengusaha di tengah pandemi. Survei Indikator Politik Indonesia memaparkan adanya 4 masalah utama yang dihadapi pengusaha di tengah hantaman pandemi corona, mulai dari lesunya ekonomi, kesulitan dapat order, mahalnya biaya operasional, hingga bahan baku produksi yang makin mahal. Masalah utama menurut pengusaha adalah ekonomi yang lesu dan makin susah dapat order atau proyek. Lalu mahalnya biaya operasional, harga bahan bakunya juga makin mahal, ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam webinar Kamis 23/7/2020. Indikator Politik sendiri menggelar survei terhadap 1.176 pengusaha pada 7 sektor unggulan, mulai dari sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar, dan eceran mobil dan sepeda motor, serta pengangkutan dan pergudangan secara nasional. Dari survei tersebut didapatkan 4 masalah yang paling banyak dikeluhkan. Lesunya perekonomian, baik nasional dan global, menjadi masalah bagi 38 orang pengusaha. Kemudian, kesulitan mendapatkan order alias kekurangan permintaan menjadi masalah bagi 38 orang pengusaha. Kemudian, 25 pengusaha mengaku biaya operasional yang makin mahal jadi masalah utamanya. Kemudian, 24 pengusaha mengeluhkan bahan baku produksi yang harganya meroket. Burhanuddin melanjutkan, masih ada pengusaha yang mengaku kesulitan berusaha karena terganjal dengan aturan pemerintah. Dari survei yang dilakukan, 46,3% pengusaha mengaku regulasi sudah memudahkan usahanya. 1,3% lainnya mengaku sangat memudahkan. Namun, 44% pengusaha masih merasa dipersulit oleh aturan yang berlaku dan 1,4% lainnya merasa sangat sulit, sisanya enggan menjawab. Menurut Burhanuddin, meski angka menunjukkan lebih banyak yang merasa mudah, namun cenderung masih sama jumlahnya. Hal ini membuktikan upaya pemerintah melakukan penyederhanaan birokrasi belum berjalan efektif. Artinya, deregulasi debirokratisasi pemerintah belum terrealisasi di lapangan sepenuhnya. Masih separuh pelaku usaha mengatakan kesulitan karena aturan, ujar Burhanuddin. Pandemi COVID-19 secara drastis telah mengubah cara hidup hampir semua orang di seluruh dunia sampai batas tertentu. Hal tersebut menyebabkan kita saat ini mempraktikkan social distancing, mencuci tangan lebih teliti dan terbiasa memakai masker. Ancaman kesehatan masyarakat juga memungkinkan banyak orang bekerja di rumah untuk pertama kalinya dan beberapa akan terus melakukannya di masa mendatang. Sementara itu, ada dampak real antara bisnis kecil dan COVID-19, terutama karena pihak berwenang memaksa perusahaan yang tidak beroperasi pada sektor penting untuk tutup sementara dan mengamanatkan agar semua yang lain mengikuti prosedur kesehatan dan keselamatan yang baru. Bahkan, sejak sebelum pandemi datang, sudah ada banyak perusahaan kecil yang dihadapi oleh tantangan pasar yang makin meningkat dan COVID-19 hanya memperburuk keadaan. Meski demikian, selalu ada harapan dan solusi untuk menghadapi tantangan. Berikut ini ada 7 tantangan yang dihadapi bisnis kecil dan tips untuk menangani kendala tersebut. 1. Kekurangan arus kas. Hal tersulit dari pandemi virus corona yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah tidak ada yang tahu berapa lama hal ini akan mengancam masyarakat. Pada hari-hari awal krisis kesehatan masyarakat, banyak orang berharap virus tidak menyebar atau itu akan menjadi masalah jangka pendek.
Sebagian besar pemilik bisnis kecil tahu bahwa menabung untuk keadaan darurat adalah hal yang bijaksana, tetapi mereka tidak mengantisipasi situasi mengerikan ini akan berlangsung selama berbulan-bulan dan terlihat tanpa akhir. 2. Meningkatnya stres dan kekhawatiran pemilik bisnis. Stres dan kekhawatiran yang meningkat sekali wajar dialami oleh pemilik usaha kecil. Namun, faktor terkait virus corona membuat kekhawatiran baru muncul yang mendorong tekanan dan ketidakpastian ke tingkat baru. Sebuah jejak pendapat Mei 2020 membandingkan tingkat stres dan kekhawatiran pemilik usaha kecil sebelum COVID-19 dan selama pandemi, baik peserta pria dan wanita melaporkan peningkatan hal-hal tersebut selama pandemi, tetapi efeknya sangat parah bagi wanita. 38% wanita mengalami stres harian pada masa sebelum COVID, lalu meningkat menjadi 62% pada saat penelitian dilakukan. Hal-hal dasar seperti mengikuti jadwal tidur yang teratur, makan dengan sehat, berolahraga, dan menjaga hubungan yang positif dapat membantu Anda menjauhkan stres dan kekhawatiran. Jika langkah-langkah tersebut tidak berhasil, bicarakan dengan dokter Anda untuk panduan lebih lanjut. Pertimbangkan bahwa dengan berinvestasi pada diri Anda sendiri, Anda berinvestasi dalam bisnis Anda. 3. Pendapatan menurun. Penurunan pendapatan adalah masalah lain yang terkait dengan bisnis kecil, dan COVID-19 itu bisa terjadi karena berbagai alasan. Mungkin Anda memiliki sebuah kafe kecil dan harus mengurangi jumlah pengunjung hingga 50% karena tindakan jarak sosial, atau mungkin Anda hanya memiliki toko fisik dan berasumsi pengecer online mengambil sebagian dari bisnis Anda karena lebih banyak orang memilih untuk tinggal di rumah. Jika penurunan pendapatan merugikan bisnis Anda atau Anda takut hal itu mungkin terjadi, mulailah dengan bersikap proaktif. Hambatan rantai pasokan. 4. Dapat dikatakan bahwa perjuangan bisnis kecil yang terkait dengan virus corona baru menjangkau semua industri. Namun, beberapa sektor mendapati diri mereka jauh lebih terpukul daripada yang lain. Banyak perusahaan perjalanan bertanya-tanya bagaimana cara menarik orang kembali ke bisnis mereka. 5. Kekhawatiran tentang gelombang kedua. Banyak diskusi tentang pusat pandemi virus corona, tentang kemungkinan gelombang kedua dan kapan. Hasil jejak pendapat Juli 2020 dari pemilik usaha kecil di Amerika Serikat menemukan 65% dari mereka khawatir akan tutup lagi atau tetap tidak beroperasi karena gelombang kedua terjadi. 6. Konsumen membuat perubahan. Bahkan orang-orang yang sebelumnya menggambarkan diri mereka sebagai orang yang berkepala dingin memiliki banyak alasan untuk merasa gelisah. Ketika orang-orang mencoba yang terbaik untuk menghadapi cara hidup sekarang, banyak yang mengubah preferensi dan pola pengeluaran mereka. 7. Pelanggan tidak mengetahui tentang bisnis yang dibuka kembali. Dengan begitu, banyak bisnis yang dibuka secara bertahap dan beberapa masih tertutup. Sulit bagi konsumen untuk melacak apakah mereka sekarang dapat membeli barang dari tempat yang sering mereka kunjungi sebelum pandemi. Baiklah, mungkin sampai di sini saja video yang hasil dari video penjelasan saya. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.